habitat Phaka pufferfish banget ya. Tuh, dia mulai mendekat guys. Dimakan guys. Ora guys. Jadi dia itu mau makan tanaman atau mungkin pelet. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih tahu gimana sih cara ngasih makan ikan Phaka pufferfish. Jadi kemarin tuh aku sudah sempat nyoba ya ngasih makan, ternyata dia kayak belum mau gitu loh guys. Nah, aku coba kasih ini guys. Jadi hari ini aku pengen ngasih keong ya, karena keong itu salah satu yang dia sukai banget guys. Dan kira-kira kita kasih keong apa ya yang bagus buat dia? Jadi ini keong khusus ya, bukan sembarang keong. Jadi aku belinya cukup banyak nih. Jadi ini namanya keong Ramshorn ya. Ini kemarin aku udah pernah sempet bahas juga ya tentang keong Ramshorn ini waktu di konten Gapi. Ini kita langsung buka aja si keong Ramshornnya. Jadi ini beda ya, ini bukan ikan. Jadi kita nggak perlu proses aklimatisasi gitu. Jadi langsung aja kita tuangin kayak gini tuh kan. Kenapa aku tuangin di sebuah wadah dulu? Karena tuh kan kotor ya, kayak ada merah-merah gitu. Nah itu sebenarnya kayak mungkin semacam kotorannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tuangin langsung ke Phaka pufferfish-nya, wah bisa kotor guys. Dan aku kepikirannya keong ini karena dia itu paling gampang dicari nih guys nih. Dan dia itu harganya cukup murah juga ya. Sekitar 1000-an lah ya, atau mungkin ada yang jual 500-an, 500 perak ya. Jadi benar-benar murah gitu, terjangkau gitu. Beda sama keong-keong yang mungkin dijual untuk aquascape. Wah itu biasanya mahal guys. Dan nggak worth it gitu, karena kita buat makanan, bukan buat hiasan. Dan kalaupun nanti ini ada sisa, kita bakal taruh di ikan cupang, ikan lainnya, ikan cana untuk bersihin sisa-sisa makanan ya. Ini jadi kayak multifungsi banget gitu loh guys. Kita bisa kasih ke phakanya, kita bisa kasih ke yang lain-lain. Meskipun kalau ke yang lain bukan dimakan, tapi lebih ke membersihkan sisa-sisa makanan tadi guys. Nih. Jadi bentuknya itu kayak merah-merah gitu loh guys. Bentuknya, warnanya maksudnya ya. Warnanya merah-merah gitu. Tahap selanjutnya kita langsung ambil aja si keong keong Ramshorn-nya ini. Jadi aku nggak tahu ya kenapa kok ada yang ngambang, tapi ada juga yang tenggelam gitu. Dan kalaupun yang ngambang itu yang mati, nggak juga sih guys. Tadi aku ngeliat ketika aku tempelkan gitu, mereka masih hidup-hidup aja gitu. Nah aku nggak tahu nih apa yang bedain mereka. Apakah tubuhnya terlalu ringan gitu ya? Kalau iya, tapi ada juga yang ngambang gitu, yang keongnya gede gitu. Tapi ya udahlah ya, kita ambil aja dulu. Oke, kita ambil semua, taruh di tempat yang baru lagi guys, wadahnya ya. Nih, jadi aku liatin lebih dekat lagi ya, kayak gimana sih keong Ramshorn ini. Nih, jadi keong biasa gitu loh guys. Jadi merah kehitaman gitu ya, merah tua gitu. Dan kalau bentuknya ya kayak bentuk keong biasa. Nah, ini sebanyak ini ya. Ini aku beli berapa ya? 200 ekoran mungkin, aku juga lupa sih. Pokoknya banyak lah. Nah, cara ngasih makannya gampang banget. Kita ambil sebagian si keong Ramshorn-nya ini. Terus kita langsung tuangin aja ya. Oke, kita tuangin kayak gini. Seret. Nah, karena ini ngambang ya, aku nggak tahu nih. Ketika dia ngambang, apakah bakal dimakan gitu sama si Phaka pufferfish-nya tuh. Jadi kalau aku lihat tuh kayaknya hidup ya, masih hidup, cuman ngambang gitu nih. Kita ambil yang tenggelam deh. Kayak ini aku ambil yang tenggelam supaya kita lihat gitu mana yang disukain sama si Phaka pufferfish ini. Apakah keong yang tenggelam atau yang ngambang gitu. Tuh, oke. Ya, malah dimakan sama ini guys, si ikan Sumatera. Tuh. Oke, si Phaka pufferfish-nya belum ada reaksi apa-apa. Enggak suka gelai. Dia kayak ngeliatin doang gitu loh guys, si Phakanya. Jadi kalau kita ngasih makan si Phaka memang butuh waktu ya. Jadi nggak bisa langsung. Apalagi ketika dia pertama kali datang kayak gini guys. Ini kan baru kemarin datang, terus langsung kita kasih makan ya, takutnya dia masih adaptasi gitu loh guys. Tuh, dia masih merenung ya. Jadi kayak diliatin doang gitu loh guys. Tuh.
dia agak ke pojok sana ya. Jadi bener-bener nggak digubris si ininya, si keong ramshornnya. Padahal kalau kita lihat ya, si keongnya ini itu lebih gede gitu loh guys dibandingkan yang kemarin. Nih, jadi lebih gede. Kalau kemarin kan yang aku cari di pot air itu kan kecil banget ya. Itu aja dimakan sih guys. Masa yang segede ini nggak dimakan gitu? Harusnya sih ya, harusnya dimakan sih. Cuman memang butuh waktu ya. Nih, aku coba kasih lagi guys. Nih, tenggelam nih. Kita lihat kayak gimana reaksi si Vahaka pufferfish ya. Aku pengen ngeliat nih mana ikan yang katanya punya gigi keras gitu ya, yang bisa makan udang, lobster, keong gitu ya, bahkan kerang. Nah, ini aku pengen lihat nih. Cuman kok malah ikan Sumatera gitu ya yang makanin gitu tuh. Ya kan, si Vahaka pufferfish-nya bener-bener diem doang. Tuh guys, akhirnya si Vahaka pufferfish-nya gerak ya. Cuman geraknya bukan gerak untuk makan gitu, tapi dia kayak bener-bener hanya berpindah tempat aja. Dia nggak ada niat sama sekali buat makan guys. Apa lihat-lihat? Kalau biasanya di video-video lain ya, Vahaka pufferfish kalau mau makan itu kan ngeliatin makanannya tuh, entah lele atau mungkin lobster atau apa ya. Tapi ini nggak diliatin sama sekali guys. Tuh, dia bener-bener diem aja. Aku nggak tahu nih, dia lagi kenyang atau gimana ya. Tuh, dia bener-bener lihat-lihat aja. 15 minutes later. Nih guys, jadi si Vahaka pufferfish-nya dia mulai gerak lagi, tapi bukan untuk makan ya. Jadi bener-bener nyari nyari tempat doang gitu ya, jalan-jalan gitu. Apakah aku harus ngasih lagi ya, ngasih keong ramshorn-nya lagi? Kita sodorin lagi supaya dia ngeh gitu ya. Nih, aku kasih yang tenggelam lagi. Tuh, tapi malah dimakan ikan Sumatera guys. Jadi aku kasih Vahaka pufferfish ini supaya giginya itu terasa guys, karena dia giginya ini terus tumbuh, dan kalau terus tumbuh dan nggak diasah itu malah nanti menghambat mulutnya gitu ya. Jadi bisa kamu lihat sendiri ya, di Vahaka pufferfish-nya ini sama sekali ya belum mau makan tuh. Jadi si keongnya nih masih tersisa ada di sini. Terus ada lagi yang tadi kita kasih tuh, yang ada di balik kayu. Jadi bener-bener apakah dia mogok makan? Kalau mogok makan sih enggak juga ya kayaknya. Mungkin emang antara adaptasi atau gimana. Jadi mungkin buat kamu yang nanti beli Vahaka pufferfish atau mungkin sudah punya dan agak sulit makan ya, ya itu harus diwajar ya. Wajar aja gitu, jangan terlalu heran. Karena kayaknya memang dia ini agak sulit ya makannya ya. Atau mungkin ini pengaruh di ininya ya, pH air atau gimana, aku juga nggak tahu. Kalaupun masalah habitat ya, ini udah pas banget guys. Ada pasirnya, terus tempat dia berenang juga luas. Ini bener-bener habitat Vahaka pufferfish banget ya. Tuh, dia mulai mendekat guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, diliatin doang. Dia bener-bener ngeliatin doang. Tuh, habis itu balik lagi guys. Apa ya, dia kayak gak mau gitu loh guys. Jadi aduh, bingung. Padahal di tank ini juga ada lobster guys. Cuman ya aku mikirnya kenapa nggak dimakan, mungkin emang karena kebesaran gitu. Dan apakah kita harus beli udang sungai yang kecil itu guys, supaya dianya mau makan gitu? Nah, kalau misalkan menurut kamu perlu, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Apakah si Vahaka pufferfish-nya ini harus kita kasih makan udang atau yang lain-lain guys? Karena dari tadi itu dia nggak makan-makan gitu. Ya aku benar-benar khawatir sih guys. Ya mungkin karena awal-awal ya, kita harus biasain untuk menyodorkan banyak sekali macam makanan ya. Nanti mungkin bakal aku kasih kayak udang kecil, atau mungkin anakan lele, atau ikan cere gitu. Jadi benar-benar aku kasih ya semuanya yang kita kira itu bakal dimakan, termasuk mungkin ikan neon ya. Kita bakal kasih ikan neon, karena ikan neon tuh menurut aku ya kayak terbukti gitu loh guys. Tuh, di pojok juga ada lobster, meskipun dari kemarin nggak dimakan ya, tuh lobsternya bersembunyi di balik filter. Tapi ya karena kayaknya kebesaran ya, beda sama mungkin
Faka pufferfish yang lebih gede lagi itu mungkin bisa makan lobster. Tapi kalau ukuran segini kayaknya kurs. Seperti yang aku bilang kan guys, malah dimakan ikan Sumatera tuh. Jadi aku bahas juga si ikan Sumatera ini dia termasuk ikan omnivora guys. Jadi dia itu mau makan tanaman atau mungkin pelet, termasuk keong ini. Aku juga kaget sih, antara kaget dan enggak ya, karena memang aku udah baca-baca si ikan Sumatera atau tiger barb ini termasuk ikan omnivora alias pemakan segala ya, dikasih cacing darah aja mau gitu kan. Jadi bener-bener semua itu disikat guys tuh, selama muat sama mulutnya ya. Jadi ya si Faka pufferfishnya entah dia bagi-bagi makanan atau gimana ya, heran banget dah. Ya udah, karena si Fakanya belum mau makan, jadi mending kita tinggal dulu aja. Sekalian kita ngasih sisa-sisa keongnya guys. Pertama-tama kita kasih 3 keong ramshorn ini ke ikan cupang guys nih. Di sini ada cupang HMDE. Kita kasih di sini. Kenapa kok dikasih keong ramshorn? Ini kalau misalkan kita kasih pelet gitu ya, terus ada sisa-sisa makanannya dari pelet itu nggak dimakan sama si cupang ya, itu bakal dimakan sama keong ramshornnya ini ya. Jadi bisa dibilang kayak pembersihnya gitulah ya, pembersih atau pemakan sisa-sisa makanan ya, supaya airnya nggak terlalu kotor. Tidak lupa guys, kita kasih juga ke ikan-ikan gapi ya. Jadi seperti yang kamu tahu ya di video sebelumnya, kalau ikan gapi itu butuh banget ya kayak keong-keong gini nih, apalagi kalau kita ngasihnya itu semacam pelet-pelet gitu ya. Nah itu pasti butuh banget, karena biasanya ada sisa-sisa makanan dan itu berguna banget ya kalau misalkan ada istilahnya apa ya, tukang pembersihnya gitulah. Nih ini ada gapi sky blue nya, belum ada anaknya ya. Terus kita kasih juga ke gapi si ini guys, apa namanya, blonde redlace ya tuh, yang waktu itu ada anakannya dan dia masih hidup guys anakannya. Tidak lupa kita kasih ke ini guys nih, ini ikan gapi juga. Oke, tidak lupa kita kasih juga ke mana ya, ini ada satu lagi nih, kita kasih ke sini kali ya, siapa tahu dimakan gitu kan, aku nggak tahu ya, anggap aja bonus buat mereka. Nah, si keong ramshornnya ini juga aku kasih ke ikan cana andrau guys. Kamu bisa lihat sendiri, dia nyoba kayak makan-makan gitu, si cana andraunya ya. Tuh, dia benar-benar penasaran kayaknya ya dengan keong ramshorn ini. Padahal niat aku sih tadi mau buat apa namanya, pembersihnya gitu loh guys. Ya cuman kalau si cana andraunya ini makan ya nggak masalah sih. Oh ya, by the way, ini aku dapetin cana andraunya di @dapurium. Kamu bisa cek Instagramnya dan dapetin ikan, khususnya ikan cana berkualitas di sana guys. Oke, tuh si ikan cana andraunya mulai makanin lagi. Tuh. Pupus. Ya kan, dia bener-bener makan secara perlahan-lahan, meskipun nggak tahu apakah itu makan beneran. Tuh, dimakan guys. Oke, tapi nggak jadi ya, benar-benar aksi yang sangat membagongkan gitu ya. Mungkin dia cuma mengeksplor aja ya, dia penasaran doang, meskipun ini emang aku buat pembersihnya gitu loh guys, termasuk di tank cana pulkra ini ya. Jadi kalau misalkan aku kasih cacing darah ke mereka, itu masih ada yang bisa bersihin guys sisanya. Kita ada di atap rumah, dan ikan-ikan yang di styrofoam ini kita kasih keong ramshorn juga. Tentunya bukan buat mereka makan ya, karena mulut mereka kecil banget. Ini lebih ke pembersih juga ya, sama kayak cupang dan gapi tadi ya. Nah ini kita kasih. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makanan ya, airnya tuh nggak terlalu kotor gitu. Dan ini aku bersyukur banget ya, karena kalau misalkan hujan itu airnya kan luber tuh, jadi kayak otomatis ganti air gitu loh guys. Nah ini nih, jadi aku lagi pilih-pilih keong ramshorn yang pantas ya. Oke, kita kasih gini. Tuh, kayak apa ya, dikira itu makanan gitu ya, padahal bukan. Kita kasih aja dulu, kita sebar-sebarin ya. Ya semoga si keong ramshornnya ini benar-benar bermanfaat lah ya. Karena seperti yang aku bilang, sisa-sisa makanan itu membantu banget. Dari tadi keong ramshornnya dikeroyok guys sama cupang ya, mungkin dikira makanan gitu ya, dikira pelet gitu, padahal bukan ya, itu adalah
tukang bersih-bersih ya, bisa dibilang tukang bersih-bersih. Dan ini juga tuh bener-bener dikeroyok gitu loh guys, tapi ada yang nempel gitu sih. Jadi ya kalau yang nempel bagus lah. Terus 3 keong Ramshorn yang ini aku kasih ke tanknya Cana Andrau yang di atap rumah ini ya guys. Nah jadi ini apa namanya, Cana Andrau-nya masih hidup ya, masih baik-baik aja. Oke ya, mungkin barangkali buat kamu yang kemarin nanyain ya, gimana bang kabarnya Cana Andrau yang di atas tuh, nah, itu masih hidup. Terus di sini ada Gapi juga tuh. Yang pasti Gapi butuh banget ya, apalagi cukup kecil. Dan nggak lupa juga kita kasih yang di ember ini. Oke, kita ambil. Ini ada ikan moli, kita tuangin juga. Terus ini ada cupang ya. Nah, kita kasih kayak gini. Terus ada lagi ya. Jadi ada 2 ember yang isinya ikan cupang koi multicolor ya kalau nggak salah. Aku agak lupa deh. Koi galaksi ya, koi galaksi. Nih, kita kasih yang banyak ya karena takutnya kotor, apalagi sendirian ya. Bener-bener butuh pasukan tukang bersih-bersih. Nih, ini yang satu lagi guys. Isinya sama, cupang koi galaksi juga. Habis itu kita kasih keongnya ini ke Cana Limbata guys ya. Ini kita ambil si sisa-sisa keongnya dan kita langsung tuangin aja tuh. Ya, apalagi nanti aku kasih cacing darah ya, pasti ada sisa-sisanya. Dan Cana Limbata kalau misalkan udah kenyang gitu ya bener-bener gak dimakan guys, apalagi tinggal bener-bener satu cuil gitu ya, itu gak dimakan. Karena dia nggak ngeh gitu loh guys. Jadi butuh sesuatu yang kecil ya, yang bisa makanin cacingnya tersebut. Oke, supaya ya airnya nggak terlalu berbahaya juga buat si Cana Limbatanya. Oke, gini aku tuang benar-benar sisanya guys. Ini aku agak bingung ya karena nggak terlalu kelihatan si Cana Limbatanya. Harusnya mungkin aku kasih background pasir putih gitu ya supaya lebih kelihatan, tapi si Cana Limbata ini sukanya pasir malang hitam gini guys. Kita balik lagi ke Vahaka Pufferfish dan benar-benar belum dimakan guys. Padahal setahu aku ya ikan Vahaka Pufferfish ini memang spesialis tukang mecahin sesuatu yang keras ya, kayak cangkang, terus kayak keong gitu ya, udang. Tapi mungkin ya namanya aja adaptasi guys. Terbukti dia aktif gerak-gerak ya, tapi belum mau makan ya, mungkin antara nggak ngeh atau gimana. Tuh ya kan, dia cuma ngeliatin doang tapi nggak makan ya. Namanya ikan predator ya guys, mungkin moodnya kadang mau kadang enggak gitu ya, dan kita harus sabar aja ya. Ini belum ada 2 jaman ya, jadi kita harus sabar, mungkin nunggu 1-2 hari dan kita lihat seperti apa hasilnya guys. Nah, jadi itu dia guys ya, cara ngasih makan ikan Vahaka Pufferfish. Soal proses gimana dia gigitnya, terus ngunyahnya, nah itu belum aku bisa kasih ya, karena dia belum mau makan ya, belum mood ya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Enaknya dikasih makan apa guys supaya mau? Tulis di kolom komentar ya. Oke, yaudah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.